Gitu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi dokumentasi. Dipersilakan kepada tim dokumentasi untuk mengarahkan ya, dokumentasi. Sesi foto bersama. Oh, foto dulu. Oh, di sini aja berdiri gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, dosen dulu aja di sini aja. Sini ya. Ismail sini. Sini aja. Langsung. Langsung baris. Baik, dilanjutkan baris udah. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Associate Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Arif Al-Sihab. Kepada yang sama-sama kami hormati, Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir Ibnu Khaldun Bogor, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, yang sama-sama kita hormati para dosen ilmu Al-Quran dan tafsir FAI UIK. Di sebelah saya ada orang tua kita, guru kita semua, ada Dr. Oki. Beliau ini dosen senior ya, paling senior di FAI. Rata-rata jadi mahasiswa beliau. Alhamdulillah beliau senantiasa mendampingi kita di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan juga Ustadz Sofyan Mukhlisin sebagai prodi ya. Beliau alumni dari Pakistan ya. Beliau ini alumni luar negeri dari Pakistan yang senantiasa pula untuk mendampingi kalian semua nanti ya, kalau ada urusan terkait dengan masalah keprodian dan masalah teknis langsung ke beliau ya. Dan juga ada Dr. Samsul Basri yang sama-sama kita hormati. Beliau juga bergabung di dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada juga Dr. Kandidat Hafid Taqwa LCMED, Ustaz Hafid. Beliau selain alumni Jamiatul Imam, beliau juga alumni dari Universitas Internasional di Malaysia ya. Alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Dr. Kandidat Kiai Haji Sofyan Tsauri MPD. Beliau ini selain dosen IAT dan juga beliau adalah pengasuh pondok pesantren. Pesantren apa Ustaz? Al-Bashir ya, salah satu pesantren terkemuka di Bogor ini. Dan rata-rata yang ngajar di IAT ini memang rata-rata kiai gitu. Alhamdulillah. Dan ada dosen-dosen lain yang itu native ya, dosen-dosen native yang dari Yaman, dari Saudi, cuman hari ini tidak bisa hadir karena memang IAT ini sejak awal di kader untuk mahasiswa-mahasiswa yang siap jadi ulama gitu ya. Tafakuh fiddin, tujuannya begitu.
Amin. Jadi makanya nanti IAT punya corak-corak khusus di FAI gitu ya. Karena jurusan ini jurusan paling cepat masuk surganya insyaallah. Ini jurusan yang paling cepat masuk surga insyaallah. Karena setiap hari yang dibahas tafsir gitu ya. Hadis, tafsir, hadis. Pokoknya ngaji kitab terus. Ini dosen-dosennya dosen ngaji kitab semua ini ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah memang ya yang masuk itu rata-rata alumni pesantren, alumni pengajian lah gitu ya. Karena di IAT sendiri ini memang materinya ya, mata kuliahnya itu kita rancang dengan sebaik mungkin ya. Karena kurikulum ilmu Al-Quran dan tafsir UIK ini unik ya. Dia itu menggabungkan kebaikan kurikulum dari Timur Tengah, dari Al-Azhar, dari Jami'ah Islamiyah Madinah, Jami'atul Imam Riyadh ya, Jami'ah Ummul Qura ya, Jami'atul Azhar gitu kan. Jadi Timur Tengah kita, mata kuliah yang ada di Timur Tengah itu kita serap, kita cantumkan mata kuliah itu ada di ilmu Al-Quran dan tafsir UIK. Dan juga tanpa meninggalkan ciri khas ilmu Al-Quran dan tafsir ala Indonesia. Jadi kurikulum yang ada di PT IKI, IIKI, di UIN ya, dan juga STAI yang ada di Indonesia yang jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu juga kita serap itu. Jadi tujuannya mengumpulkan kebaikan kurikulum yang ada di dunia ini dan juga yang ada di negeri kita ini ya, supaya bisa menggabungkan dua kebaikan tadi, husnayain, dua kebaikan itu, sehingga IAT itu memiliki ciri khas itu ya, memiliki ciri khas. Contoh ciri khasnya itu kalau kalian kuliah di UIN, di PT IKI atau di IIKI atau di kampus-kampus yang itu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, ketika belajar ilmu qiraat itu hanya pengantar saja, pengantar ilmu qiraat. Tapi kalau di IAT, UIK ini nanti insya Allah didetailkan. Jadi misalkan mata kuliah qiraat sab'ah itu 2 SKS. Nanti di semester berikutnya ada qiraat asyarah sughra. Ada lagi di semester lebih tinggi nanti qiraat asyarah kubra gitu. Dan tafsir tahlilnya itu diusahakan khatam itu dari semester 1 sampai semester 6 itu dibahas secara tahlil gitu, dari Al-Fatihah nanti diusahakan sampai An-Nas itu. Dan juga menjadi ciri khas di IAT itu adalah ada kajian tematik, tafsir tematik. Tafsir tematik itu nanti per semester ada tafsir maudhu'i, tematik sains, tematik pendidikan, tematik bahkan sampai tematik tentang politik gitu ya. Tapi pendekatannya adalah tafsir gitu. Nah di sini kalian nanti diajari bagaimana belajar secara langsung ya. Kita mencari teori-teori secara langsung nanti dari Al-Quran maupun kajian ulumul Qurannya maupun kajian tafsirnya. Diharapkan nanti ya kalian menjadi mujaddid gitu ya, pembaharu gitu ya, peradaban gitu ya, menjadi mufasir muda dan begitu seterusnya. Nah kemudian yang kedua berikutnya, selama ini di IAT itu banyak menorehkan para juara gitu ya. Misalkan ini kita lagi ngirim satu peserta MTQ nasional yang ada di Kalimantan itu ya, Ahrido sekarang menjadi perwakilan Jawa Barat ya untuk nasional. Itu dari prodi IAT ya. Alhamdulillah. Jadi langganan lomba-lomba tahfidz nasional itu dari IAT UIK. Kemarin juga ada yang juara nasional di Piala Al-Khulaifi ya. Al-Khulaifi itu piala yang biasa dipopulerkan. Al-Khulaifi itu imam Masjidil Haram pertama yang mulai
muncul di TV. Dulu Masjidil Haram tuh nggak di syuting. Yang sekarang kalian kalau setiap hari kan bisa lihat Imam Masjidil Haram ya. Itu yang pertama kali muncul tuh Imam Al-Khulaifi yang dulu beliau mendamaikan di Masjidil Haram tuh dulu kalau sholat itu 4 kloter. Ini madhab Syafi'i sholat sendiri, madhab Hanafi sendiri, Hambali sendiri, 4 kali gitu. Nah sama Syekh Al-Khulaifi ini diusulkan ke raja, kalau 4 kali di Masjidil Haram sholatnya 4 kloter ini kayaknya kok nggak enak dilihat gitu kan. Akhirnya beliau mengusulkan ke raja supaya semua yang sholat di Masjidil Haram, entah madhabnya Maliki, Hambali, Syafi'i dan seterusnya harus berada di satu imam, dan imamnya itu adalah Al-Khulaifi. Untuk mengabadikan nama Al-Khulaifi sekarang dipakai untuk lomba kejuaraan tahfidz. Nah salah satu juaranya adalah mahasiswa IAT UI. Jadi itu ya, jadi kebaikan-kebaikan itu insya Allah ada di IAT. Nah kemudian yang ketiga, ada kesempatan bagi sahabat-sahabat IAT nanti kalau udah semester 5 ya atau semester 6 nanti bisa KKN-nya ke Madinah, di Madinah. Bisa. Ada nanti yang milih ke Thailand juga bisa, ada yang mau milih ke Malaysia bisa. Atau kalau kepengen lebih tertantang nanti ke pedalaman Timika, Papua gitu. Ada yang tertarik nggak ke Papua? Jadi insya Allah ya nanti itu ada kebaikan-kebaikan di IAT. Dan untuk nanti standar masalah keilmuan juga, insya Allah di ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada sanadnya. Tidak sekedar belajar secara akademik ya, tapi nanti akan diberikan sanad bagi yang berhak gitu ya. Dalam keilmuan sanad Quran, sanad qiraatnya itu nanti insya Allah diberikan di ilmu Al-Quran dan tafsir. Selain kalian nanti mendapat ijazah sarjananya dan juga mendapat sanad keilmuannya ya, sanad keilmuan. Jadi bukan sekedar kuliah tapi dapat sanad Quran, sanad ilmu qiraatnya insya Allah nanti diberikan setelah kalian nanti menyelesaikan atau setelah belajar insya Allah. Dan yang terakhir ya, yang terakhir untuk kuliah di IAT ini karena memang ini tafakuh fiddin ya, maka harus dijaga adabnya ya. Dijaga adabnya dalam arti adab pergaulan ya. Karena kalian ini orang kalau kuliah di IAT, oh ahli Quran, oh gitu kan. Harus dijaga betul akhlaknya ya. Cara berpakaiannya, cara pergaulannya ya. Pokoknya al-adab qoblal ilmi, adabnya dijaga sebelum ilmu. Itu wajib itu ya, walaupun tidak tertuang nanti di ijazah, tetapi itu di setiap hari akan menjadi ciri khas ya teman-teman yang ada di ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Saya kira itu ya sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini nanti menjadi prodi unggulan ya, karena terus terang saya udah beberapa kali kedatangan tamu dari Timur Tengah, khususnya dari Mesir sama Arab Saudi, sampai mereka kemarin ada para masyayikh itu ya, mereka ingin menguliahkan ya, mereka buka mahat-mahat ali di Indonesia. Nah mereka ingin nanti mahat ali yang mereka buat, mereka orang Saudi itu banyak di Indonesia ini bikin mahat-mahat ali itu. Mereka ingin memasukkan mahasiswa-mahasiswa atau santri mereka itu ke prodi IAT itu, dan mereka juga menjalin kerjasama ya, kerjasama dengan kita alhamdulillah ya. Jadi di mata kuliah IAT ini serius ya, nanti belajar bahasa Arabnya nanti, karena itu ada di semester 4 atau 5 atau 3 itu nanti ada dosen yang kita plotting yang memang pengantarnya bahasa Arab itu. Makanya harus sejak sekarang belajar untuk bahasa Arabnya. Tetapi nanti akan diseleksi ya, diseleksi nanti kalian masuk kelas apa gitu di tingkatan bahasa Arabnya. Ada 3 saja tingkatannya. Nanti ada 3 tingkatan, nanti kalian diseleksi mana tingkat bahasa Arabnya ya, masuk di kelas mana nanti. Tapi ditunggu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pengantar dari saya. Saya kira cukup. Kemudian dari saya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutkan untuk dialog ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Untuk acara selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau adalah Ustadz Haji Sofyan Muklisin, LLB LKM. Terlebih dahulu, saya akan membacakan sekilas profil dari beliau. Untuk saat ini